Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, maupun sahabat setanah air dimanapun Anda berada yang dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Izinkan saya berbagi pengalaman spiritual ataupun pengalaman yang mana saya anggap ini baik untuk kehidupan manusia. Berawal dari selayaknya manusia, saya seperti Anda sekalian memiliki berbagai aktivitas sehari-hari sampai dengan tugas kewajiban sebagai manusia dewasa yang bertanggung jawab terhadap keluarganya, terhadap pekerjaan saya, dan ada tuntutan berbuat baik terhadap sesama setidaknya. Setiap manusia pasti tertuntut hal itu. Tidak ada manusia satupun yang masih hidup yang tidak peduli dengan berbuat baik terhadap sesama. Ya, dari sini siapapun yang telah berbuat baik pasti dia akan semakin mengenal siapa Sang Pencipta. Dalam hal ini saya sebut Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia yang telah berbuat baik terhadap sesama, pasti dia akan lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dari situ muncullah yang kita sebut keyakinan atau kepercayaan, dan lebih tepatnya disebut iman. Dari berawalnya iman, maka dalam agama Islam itulah sumber dari segala takwa. Apa itu takwa? Takwa adalah ketika manusia muslim menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atas dasar iman, atas dasar keyakinan, maka dia melakukan ibadah atau perbuatan baik, amal-amal baik. Dengan melakukan perbuatan baik tersebut, maka menghasilkan takwa. Ya, termasuk dengan kewajiban umat muslim sedunia menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Itu merupakan cara agar semakin meningkatkan ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sahabat seiman dan sahabat setanah air, di sini izinkan saya ingin membagi sesuatu yang menurut saya menakjubkan, yaitu siapapun kalian, kita itu sama. Kita hidup, memiliki kehidupan dimanapun kita berada. Ada yang hidupnya bersama-sama dengan keluarganya, sehari-hari kerja keluar, malamnya bisa berkumpul kembali, malamnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya di rumah mereka. Namun juga ada yang terpisah, setelah 3 hari baru bisa bertemu dengan keluarga, setelah seminggu baru bisa bertemu dengan keluarga, setelah sebulan, setengah tahun, bahkan 1 tahun, bahkan entah berapa tahun baru bisa bertemu kembali dengan keluarga mereka. Itu jelas berbeda-beda, namun sesungguhnya kita itu semua sama. Kita sama-sama makhluk ciptaan Allah yang harus menyembahnya. Karena kita tidak akan pernah bisa hidup seterusnya tanpa kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap manusia pasti merasakan itu. Hanya segelintir orang-orang ateis yang tidak memiliki agama, namun sebetulnya saya yakin dalam hatinya mempercayai keberadaan Sang Pencipta. Kembali kepada mengapa kita sama? Ya, dimanapun setiap manusia itu berada,
Sesungguhnya mereka, kita manusia itu selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Setiap aktivitas kita, Allah selalu ada. Allah lah yang mengatur aktivitas kita, yang mengabulkan segala harapan dalam aktivitas kita, dan yang benar-benar mewujud nyatakan impian kita dari hasil aktivitas kita. Nah, di sini beruntunglah kalian-kalian yang justru terpisah dari keluarga kalian, karena yang kalian lihat setiap harinya hanya langit atau hanya tempat-tempat tertentu yang menurut kalian indah, bahkan tempat-tempat yang tidak indah pun yang kalian bisa lihat setiap harinya. Kalian tidak bisa melihat mereka, keluarga-keluarga kalian. Meskipun di zaman sekarang ada telepon seluler, kita bisa menelepon kapanpun, namun tetap saja setiap detiknya kita tidak bisa terus-menerus menelepon. Yang kalian ingat pasti hanyalah Allah SWT. Ketika kalian ingat keluarga kalian, anak-anak kalian, orang tua kalian, pasangan kalian, kalian terhubung dengan Allah SWT. Ya Allah, kami kangen. Bagaimana keadaan mereka? Nah, hal yang baik apa yang dipetik dari ini? Kalian yang berada jauh dari keluarga kalian, pelan-pelan terbentuk kekuatan bahwa kalian itu telah berhasil melalui sebuah proses di mana kalian masih bisa hidup dan kuat meski tidak bersama keluarga tercinta kalian. Nah, setidaknya kalian telah merasakan, tahu bagaimana terus-menerus hidup meskipun tanpa keluarga kalian di sisi kalian. Dan di situ pula lah kita tarik sejenak mengenai dunia akhirat. Dunia akhirat itu kita belum ke sana, namun terhubung dengan kehidupan saat ini. Bagaimana cara menghubungkannya? Banyak dari kitab suci menyatakan berbuat baiklah, beramal baiklah untuk akhiratmu. Nah, jika kita mengingat akhirat, itulah tempat kembalinya kita yang sesungguhnya dan abadi. Lama-lama akal kita akan sanggup menggapai ke sana meskipun kita masih hidup di dunia ini dengan cara ada kesamaan di mana kalian merindukan keluarga kalian. Keluarga kalian yang tidak tahu tempat kalian bekerja jauh, belum pernah sekalipun mengunjungi tempat kerja Anda yang merantau jauh, namun mereka mampu untuk membayangkannya. Begitupun pula otak kita mencoba untuk membayangkan akhirat yang tidak pernah kita bisa kunjungi saat ini, namun kita akan sanggup merasakan akhirat itu. Nah, dengan cara itulah kita harus berusaha agar membuat tempat kembalinya di akhirat nanti untuk kita adalah tempat yang baik. Di situ kembali lagi kita terhubung dengan Allah SWT. Allah memberikan kekuatan bagi kalian yang sejatinya sampai saat ini masih terpisah dengan keluarga kalian. Kalian mendapatkan satu kelebihan, pemahaman, pikiran, otak, akal, agar kalian mampu mengetahui apa itu akhirat. Jika Anda ingin akhirat kalian bagus, maka perbaikilah ibadah kalian terhadap Allah SWT. Begitupun jika kalian merasa rindu dengan keluarga kalian, kalian berdoa kepada Allah SWT. Disitulah kita semakin memiliki Allah SWT, semakin meningkatkan takwa kita dengan iman yang lebih besar tentunya. Nah, poin yang kedua yang ingin saya share di sini, manusia jelas pasti membutuhkan Tuhan untuk disembah sebagai kekuatan terus-menerus untuk bisa hidup. Nah,
Terlepas agama apa kalian, sesungguhnya agama yang benar-benar suci itu adalah berasal dari tempat yang satu, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Saya tidak ingin berdebat dalam masalah ini, namun saya yakin bahwa setiap agama yang memiliki kitab suci itu benar-benar berasal dari Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu. Nah, di sini maka ingatlah bahwa akhirat itu perlu diupayakan dengan amalan-amalan baik. Sejujurnya saya hanya ingin mengungkapkan hal ini gini, apa untungnya menjadi seorang muslim? Untungnya adalah memiliki iman yang dahsyat akan kehidupan. Tidak sekedar kehidupan yang sedang dijalani, namun juga kehidupan mengenai akhirat, bahkan kehidupan sebelum kita terlahir di dunia. Imannya itu sangat luar biasa, unspeakable. Apa itu misalkan iman mengenai akhirat? Ya, kita tahu Nabi junjungan umat muslim adalah Nabi Muhammad SAW. Kita tidak pernah bertemu dengan beliau, namun alhamdulillah atas rahmat Allah SWT kita serasa dekat terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan dengan ajaran-ajaran beliau SAW, kita semakin kuat. Mau kita berada dalam lingkungan keluarga kita sehari-hari, ataupun kita jauh merantau terpisah dengan keluarga sehari-hari, tidak ada bedanya dengan kita tidak pernah bisa hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Karena ajaran-ajaran beliau SAW itu benar-benar sangat berguna bagi umat muslim. Dan itu sangat pantas, sangat cocok diterapkan bagi perantau-perantau yang terpisah dari keluarga. Tidak ada bedanya kita sama-sama gak bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW saat ini, seperti hanya kita tidak bisa bertemu dengan keluarga tercinta saat ini. Seperti itulah rasanya kita yakin dengan adanya iman kepada Allah SWT, maka kita mampu melalui hari-hari aktivitas kita. Kita gantungkan cita-cita impian kita kepada Allah SWT, maka kita tidak menjadi orang yang sombong, tidak takabur, dan alhasil pada saatnya kita akan sukses. Jadi beruntunglah kalian yang seperti itu. Itu nikmat yang luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan begitulah pula kisarannya cara agar umat muslim mampu bertemu dengan baginda junjungan besar Nabi Muhammad SAW di akhirat nanti. Kita bertahan sementara saat ini kita belum bisa bertemu dengan beliau SAW. Namun akan indah pada saatnya nanti, insya Allah. Ya, jadi itulah keindahan yang tidak bisa terucap dengan detail, kelezatan yang tidak bisa dikatakan dengan banyak ribuan kata, kenikmatan yang didapat oleh seorang muslim akan hidayah mengenai sebuah iman terhadap Allah SWT, terhadap kitab-kitabnya, terhadap malaikat-malaikatnya, terhadap rasul-rasulnya,
terhadap kehendak dan ketetapan Allah SWT atau qada dan qadar, dan terhadap kehidupan kemudian atau hari akhir atau akhirat. Maka dari itu tetaplah semangat bagi kaum muslim dan muslimah. Kaum muslimin dan muslimah tetap semangat, tetap berpegang teguh terhadap iman kalian sampai pada hari yang akan indah pada saatnya nanti. Allahu Akbar. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Kita adalah manusia-manusia kuat, baik kita hidup dalam keseharian bersama keluarga tercinta kita ataupun terpisah, kita sama. Kita akan bertemu pada suatu saat nanti, di saat yang indah. Insyaallah. Allahu Akbar. Amin ya rabbal alamin.